Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia. Saya dari program studi S1 Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi, fisiologi, dan prinsip manual visceral teknik atau disingkat dengan MVT pada usus besar dan pankreas. Ini merupakan tugas ujian praktek dari salah satu mata kuliah blok manajemen fisioterapi interna, yang dimana dosen pengampu dari tugas ujian praktek ini adalah Fisio Yusvina SFT Fisio MKes. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu anatomi fisiologi usus besar atau kolon. Nah, usus besar merupakan salah satu bagian dalam sistem pencernaan manusia, yang dimana organ ini dikenal dengan perannya dalam proses pencernaan makanan. Usus besar memiliki diameter 6,5 cm dan panjang 1,5 meter yang memanjang dari ilium hingga anus. Nah, dari pintu masuk ilium ke usus besar merupakan lipatan membran mukosa yang biasa disebut dengan sphincter ileocecal, yang akan membawa material dari usus halus ke usus besar. Nah, bisa dilihat dari gambar, usus besar terdiri dari beberapa. Yang pertama ada cecum. Nah, cecum ini merupakan kantong. Dia tuh bentuknya seperti kantong yang tertutup, yang dimana dia menggantung di bawah area katup ileocecal. Nah, di dalam cecum ini terdapat appendix vermiform atau suatu tabung buntu yang dimana dia berisi jaringan limfoid. Kemudian dia menonjol dari ujung cecum. Nah, selanjutnya ada kolon. Nah, kolon ini terbagi menjadi 4. Ada ascending kolon, transversal kolon, descending kolon, dan sigmoid kolon. Nah, ascending kolon ini dia terletak di bagian sisi kanan tubuh. Sedangkan descending kolon dia terletak di sisi kiri dari tubuh. Nah, di bawah dari descending kolon ini terdapat sigmoid kolon. Dia tuh bentuknya seperti huruf S. Kemudian di bawahnya lagi ada rektum. Selanjutnya fisiologi usus besar. Nah, ada beberapa fungsi usus besar. Yang pertama, usus besar mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa, dan akan mengubah kimus dari cairan menjadi massa semi padat. Yang kedua, usus besar hanya memproduksi mukus yang sekresinya tidak mengandung enzim atau hormon pencernaan. Dan yang ketiga, sejumlah bakteri dalam kolon mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh dalam setiap hari. Nah, bakteri ini juga memproduksi vitamin seperti vitamin K, riboflavin, dan tiamin, dan berbagai gas lainnya. Nah, usus besar juga mengekresi zat sisa dalam bentuk feses, yang dimana airnya itu akan mencapai 75% sampai 80% feses. Nah, sepertiga materi padatnya adalah bakteri, dan sisanya 2-3% adalah nitrogen, zat sisa organik, anorganik dari sekresi pencernaan, serta mukus dan lemak.
Feses ini juga mengandung sejumlah materi kasar atau serat dan selulosa yang tidak dapat tercerna. Selanjutnya, anatomi fisiologi dari pankreas. Nah, pankreas merupakan satu organ berupa kelenjar dengan panjang dan tebal sekitar 12,5 cm dan tebalnya itu kurang lebih 2,5 cm. Nah, pankreas ini terbentang dari atas sampai ke lengkungan besar dari perut dan biasanya dihubungkan dengan saluran ke duodenum atau usus 12 jari. Letaknya ini terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum sehingga termasuk organ retroperitoneal kecuali bagian kecil yang kaudalnya terletak dalam ligamentum lienorenalis yang strukturnya lunak dan berlobus. Nah, untuk anatomi pankreas ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kepala pankreas, badan pankreas, dan ekor pankreas. Nah, di mana kepala pankreas ini dia menempel pada usus halus. Dan kepala dari pankreas ini merupakan bagian terluas dari pankreas. Nah, untuk badan pankreas dia terletak di antara kepala dan ekor, yang dimana badan pankreas ini merupakan bagian yang paling penting pada pankreas. Nah, yang ketiga ada ekor pankreas, dimana dia tuh bentuknya meruncing dan dia tuh terletak di perut sisi kiri. Nah, pankreas terdiri dari 2 jaringan utama, yaitu acini dan pulau Langerhans. Acini itu dia menghasilkan enzim pencernaan, sedangkan pulau Langerhans merupakan kumpulan sel yang berbentuk ovoid di mana tersebar hampir di seluruh pankreas dengan berat 1-3% dari berat total pankreas. Nah, untuk jaringannya akan dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, dari jaringan Langerhans tadi dia terbagi menjadi 4 sel penghasil hormon di pulau-pulau Langerhans. Yang pertama ada sel alfa pankreas, yang kedua sel beta pankreas, yang ketiga sel F pankreas atau sel gamma pankreas, kemudian sel delta pankreas. Nah, untuk sel alfa pankreas ini merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon, yang dimana hormon glukagon berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dan memecah cadangan gula dalam hati lalu membawanya ke darah. Dan sel alfa ini berjumlah sekitar 25% dari pulau Langerhans. Yang kedua ada sel beta pankreas, di mana sel ini berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, apabila kadar gula dalam darah yang berlebihan, maka insulin akan menyimpan gula yang berlebih dan akan disimpan di dalam hati. Nah, apabila hormon insulin ini tidak ada atau sedikit, maka orang akan terkena diabetes mellitus. Sel beta ini berjumlah sekitar 70% dari jaringan Langerhans ini. Nah, untuk sel yang ketiga, sel F pankreas atau sel gamma, yang dimana dia tuh berfungsi untuk menghasilkan polipeptida pankreas. Polipeptida ini
dia fungsinya untuk memperlambat penyerapan makanan, namun fungsi utamanya masih belum diketahui. Sel gamma ini berupa sel renik yang ukurannya sangat kecil dan berkurang dari 1%. Dan dari jadi sel gamma ini dia tuh jumlahnya hanya 1% dari pulau Langerhans. Kemudian terakhir sel delta. Sel delta ini berfungsi untuk menghasilkan somatostatin. Nah, hormon ini berfungsi untuk menghambat sekresi glukagon oleh sel alfa dan akan menghambat sekresi insulin oleh sel beta serta menghambat produksi polipeptida sel F. Seintinya hormon somatostatin ini akan menghambat sekresi sel lainnya. Nah, jumlah sel delta ini kurang dari 5%. Nah, selanjutnya fisiologi pankreas. Nah, pankreas adalah organ endokrin dan eksokrin, di mana pankreas ini akan menghasilkan banyak enzim pencernaan dan hormon. Sekresi pankreas diatur oleh rangsangan hormonal maupun vagal atau saraf vagus, yang dimana dua hormon intestinal yaitu sekretin dan kolesistokinin yang disekresi sel enteroendokrin dari mukosa duodenum ke aliran darah yang akan mengatur sekresi pankreas. Nah, pankreas ini menghasilkan cairan alkalis dan banyak enzim pencernaan yang merombak protein, lemak, karbohidrat menjadi molekul-molekul lebih kecil agar diabsorpsi di usus halus. Nah, selanjutnya prinsip manual visceral technique atau MVT. Nah, untuk definisinya sendiri, manipulasi visceral merupakan suatu teknik terapi yang dilakukan secara lembut pada bagian visceral rongga tubuh yang ditunjukkan untuk mengatasi dan menggerakkan bagian interna tersebut. Nah, MVT ini merupakan bentuk manual diagnostik sekaligus untuk terapeutik, yang dimana terbagi menjadi 5. Yang pertama untuk restorasi gerak mobility dan motility viscera. Artinya, MVT dapat memulihkan kembali organ viscera yang mengalami hambatan. Yang kedua ada normalisasi spasme otot polos. Yang ketiga ada inhibisi nyeri viscera, yang dimana MVT ini dapat menghambat rasa nyeri pada organ interna. Kemudian yang keempat, memutus terjadinya rantai restriktif atau adesif antar organ viscera. Maksudnya di sini pada kesehatan yang optimal, harmonisasi dan sinkronisasi antar sistem organ interna berada dalam kondisi yang stabil. Tetapi apabila salah satu organ interna tidak dapat bergerak selaras dengan struktur tubuh, misal karena ada hipertoni, adesi, atau displacement, maka dia akan bekerja melawan atau menghambat gerakan organ internal lainnya. Nah, ketidakharmonisan ini yang akan menimbulkan restriktif, yang dimana pada titik ketegangan yang abnormal organ interna ini tidak bisa dipaksa untuk bergerak. Dan iritasi kronis pun terjadi, yang dimana dia akan membuka jalan dari berbagai penyakit dan disfungsi organ jika masalah ini dibiarkan berlangsung secara terus-menerus, dan dampaknya akan memicu kepada efek dramatis pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah,
Adapun bentuk soft tissue manipulation dalam visceral manipulation yang pertama, MVT ini dilakukan secara lembut. Yang kedua, relaksasi tonus. Yang ketiga, untuk membantu organ interna ke arah fungsi yang lebih baik. Yang keempat, untuk memperbaiki dan meningkatkan organ interna serta jaringan ikat seperti otot, membran, fasia, dan di sekitarnya yang secara fisiologis dari bagian yang terganggu. Nah, secara fisiologis MVT ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak mobility atau mobility movement dan gerak motility atau motility movement. Nah, gerakan mobility ini disebut juga sebagai gerakan pasif, di mana kemampuan organ interna dalam menanggapi kekuatan dari luar tubuh. Nah, contohnya gerak diafragma saat menghirup napas dan menghembuskan nafas, atau kata lain ekhalasi dan inhalasi, yang dimana akan menghasilkan kekuatan-kekuatan eksternal yang dapat mendorong atau menarik dari organ viscera. Nah, untuk motility movement ini sendiri, dia merupakan gerakan aktif dari organ viscera, yang dimana gerakannya ini dihasilkan oleh setiap organ interna dalam bidang gerak transversal, sagittal ataupun frontal. Contohnya saat kita inspirasi atau menghirup napas, seluruh organ viscera abdomen akan bergerak aktif menjauhi aksis tengah tubuh. Sebaliknya, saat kita menghembuskan nafas atau ekspirasi, seluruh organ viscera abdomen akan bergerak aktif mendekati aksis tengah tubuh. Nah, selanjutnya konsep MVT berikutnya. Nah, secara fisiologis, organ interna memiliki dua gerakan, yaitu mobility dan motility, yang sudah saya sebutkan tadi. Sistem visceral ini bergantung pada harmonisasi gerak mobility dan motility antar organ dalam melakukan roll dan slide tanpa hambatan atau restriktif. Nah, ketika salah satu organ visceral tidak dapat bergerak bebas, maka akan mempengaruhi gerakan visceral di sekitarnya, yang dimana akan mengakibatkan penurunan fungsi mobility dan motility visceral. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, jika gerakan interna itu memiliki gerakan yang selaras dengan organ lainnya. Nah, apabila ada gangguan salah satu organ visceral yang bergerak tidak semestinya, maka gerakannya akan tidak selaras dengan organ lainnya, sehingga jaringan ikat akan muncul. Nah, pada awalnya jaringan ikat ini hanya sedikit menghambat pergerakan organ, sehingga efeknya tidak terlalu terasa. Namun semakin banyak jaringan ikat atau fasia, maka akan menimbulkan adhesif atau perlengketan, sehingga pergerakan organ menjadi terbatas. Oleh karena itu, salah satu konsep MVT salah satunya yaitu untuk melepaskan dan membebaskan organ-organ dari perlengketan jaringan ikat. Nah, sehingga apabila ketidakharmonisan ini terjadi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan restriktif, adhesif, dan displacement, yang akan menyebabkan munculnya titik-titik ketegangan atau tension, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, jika terjadi ketidakharmonisasian, akan terjadi
distensi mekanis, spasme otot polos, iritasi kronis, distorsi postural, disfungsi muskuloskeletal, nyeri viscera, dan penyakit lainnya. Nah, selanjutnya ada 3 tahapan dari visceral manipulation. Yang pertama, direct technique, di mana teknik ini diterapkan dengan melakukan sedikit traksi atau penarikan secara langsung pada organ. Nah, untuk indirect teknik, dia melibatkan anggota tubuh untuk mempengaruhi mobilitas organ. Contohnya teknik indirect dengan menggunakan rotasi terang pada saat terlentang untuk mengatasi ginjal. Yang ketiga ada induction technique, atau dikenal sebagai fasilitator dalam mengatasi motility. Nah, di sini kita harus mengetahui gerakan pendulum atau ayunan dengan tepat pada setiap organnya. Nah, mengapa harus menggunakan MVT? Nah, berdasarkan clinical reasoning bahwa terdapat fakta 90% gangguan neuromuskuloskeletal seperti back pain, knee pain, shoulder pain, neck pain, atau semacamnya atau yang lain-lainnya memiliki kaitan dengan masalah organ interna. Nah, jika salah satu organ mengalami masalah, maka organ lainnya juga akan ikut bermasalah. Maksudnya di sini dia akan mempengaruhi organ lain sehingga organ tersebut tidak dapat bekerja dengan baik. Maksudnya jika salah satu organnya bermasalah, maka kemungkinan organ lainnya juga akan ikut bermasalah sehingga organ interna dari organ yang dipengaruhi ini tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian intervensi yang dilakukan dengan mengabaikan masalah organ internal lain tidak akan membuat perubahan yang lebih baik kecuali keduanya ditangani. Nah, maksudnya di sini jika salah satu organ diabaikan, maka organ tersebut tidak akan mendapat perubahan. Nah, semestinya harus ditangani secara keseluruhan. Nah, visceral manipulation ini berpotensi untuk memperbaiki fungsi organ interna, sistem organ seperti integritas struktural tubuh secara keseluruhan. Nah, berdasarkan evidence base, pada penelitian modern dengan menggunakan fluoroscopy dan USG ditemukan bahwa terjadi peningkatan vasomotion dan mikrosirkulasi terhadap penggunaan manipulation visceral therapy atau MVT. Nah, penelitian modern dengan menggunakan fluoroscopy dan USG ini menunjukkan bahwa penerapan visceral manipulation dapat meningkatkan vasomotion seluruh tubuh dan mikrosirkulasi yang dihasilkan dari rangsangan visceral manipulation. Nah, adapun indikasi dan kontraindikasi dari MVT. Nah, yang pertama ada chronic musculoskeletal pain atau nyeri muskuloskeletal kronis. Yang kedua ada post-surgical pain and scar tissue atau nyeri pasca operasi dan ataupun operasi perut. Post-cardiac surgery atau pasca operasi jantung, kesulitan menelan, woman health issue seperti endometriosis, fibroids, and kysta, pelvic floor issues. Maksudnya di sini seperti indikasi yang bisa diberikan MVT, masalah kesehatan wanita.
seperti endometrium, endometriosis, kista, ataupun masalah-masalah pada organ kewanitaan. Selanjutnya ada bladder incontinence, Crohn disease, liver disorders. Selanjutnya ada indikasi gangguan pencernaan, misalnya irritable bowel syndrome atau sindrom iritasi pada usus besar. Kemudian pediatric issues atau masalah pediatri, masalah neuromotor atau keterlambatan perkembangan saraf, atau kolik. Kolik ini digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika bayi terus-menerus menangis tanpa sebab dan sulit untuk dikendalikan, ataupun misalnya alergi, kondisi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi secara tidak normal, serta gangguan pencernaan seperti diare atau konstipasi pada bayi. Nah, selanjutnya ada ward of infection atau menangkal infeksi. Maksudnya di sini pencegahan dapat ditingkatkan dengan MVT, yaitu dengan meningkatkan sistem imun, karena yang pertama kali akan melawan bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh adalah sistem imun. Kemudian gangguan emosional, depresi, gangguan stres pasca trauma, dengan melakukan MVT untuk merangsang hormon endorfin yang diproduksi di kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis yang berada di hipotalamus. Kontraindikasi visceral manipulation. Yang pertama ada infeksi benda asing seperti IUD, pregnancy, abdominal aortic aneurysm, atau fraktur, patah tulang, batu empedu, atau ulcus duodenum perforasi. Maksudnya di sini kontraindikasi. Jadi dari kontraindikasinya ini tidak boleh diberikan MVT. Nah, kontraindikasi selanjutnya yaitu post surgery. Setelah melakukan operasi minimal 4-8 minggu pertama setelah operasi bisa dilakukan MVT. Kemudian ada cancer atau kanker, fever, demam, di mana demam yang tinggi dan jika diberikan MVT maka akan memicu peningkatan secara signifikan pada suhu tubuh. Nah, ketika suhu tubuh meningkat maka akan mempercepat proses penguapan pada cairan tubuh. Ketika penguapan cairan tubuh meningkat maka akan berisiko pada dehidrasi. Nah, semua gejala pendarahan atau all hemorrhagic symptoms memerlukan banyak perawatan dan serta diagnosis yang tepat. Nah, adapun teknik MVT pada usus besar dan pankreas. Nah, seperti pada gambar, clinical application of MVT with direct mobilization. Nah, ini untuk usus besar, direct mobilization of the cecum atau usus besar dari lingkar kanan ke dalam, ke atas, dan ke dalam bawah. Nah, dimana posisi pasien itu posisi miring, right lateral, kemudian
decubitus position, di mana terapi berdiri di belakang tubuh pasien, seperti pada gambar. Selanjutnya, direct mobilization of the ascending colon. Gerakannya itu dari keluar ke dalam. Nah, posisinya sama, pasien tidur miring, kemudian fisioterapis berada di belakang tubuh pasien. Nah, selanjutnya ada direct mobilization of sigmoid colon. Mungkin dilihat dari gambar, bisa dilihat dari gambar. Yang selanjutnya untuk direct mobilization of the pancreas, di mana posisi pasien itu posisi supine, kemudian terapis berdiri di samping pasien. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan dalam menjelaskan materi tadi, dan semoga membawa manfaat khususnya untuk diri saya sendiri, dan masih banyak kekurangan dari penjelasan materi tadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.